Assalamualaikum sahabat-sahabat waktu berbicara yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyelami cerita yang penuh intrik ini, saya mengajak saudara-saudari yang beragama Islam untuk bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga setiap huruf yang kita tuliskan menjadi saksi yang memberi syafaat di akhirat nanti. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena dukungan Anda sangat berarti untuk menyebarkan dakwah melalui kisah dan pelajaran yang menggugah hati. Setiap klik bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir meski langkah kita telah berhenti. Bayangkan sebuah desa tenang di tanah suci Bali, tiba-tiba diguncang oleh kedatangan sekelompok ormas dari luar yang datang tanpa izin, tanpa pamit, langsung mendirikan sekretariat di atas tanah adat. Mereka memasang baliho besar, menebang pohon suci, mengganggu pura, dan bahkan mengintimidasi pecalang penjaga desa. Warga yang selama ini hidup dalam damai, mulai resah. Pecalang turun tangan. Doa-doa dipanjatkan. Leluhur pun seolah berbicara lewat mimpi dan pertanda. Tapi Grip Jaya tak mundur. Mereka menantang adat. Mereka menantang suara hati. Mereka tak tahu bahwa tanah Bali bukan hanya dipijak oleh kaki manusia, tapi dijaga oleh sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih sakral. Satu persatu, ketegangan memuncak. Ratusan warga berkumpul membawa obor, mengepung dengan diam. Tidak dengan amarah, tapi dengan keheningan yang mengguncang. Hingga sebuah mobil terbakar dan video ancaman menyebar. Siapa sebenarnya Grip Jaya? Apa yang mereka incar? Dan akankah warga desa Tirta Amerta bisa mempertahankan kehormatan leluhurnya? Kisah nyata yang disusun ulang secara dramatis ini bukan sekadar cerita. Ini adalah cermin tentang siapa kita, apa yang kita perjuangkan, dan apa yang harus kita jaga. Mari kita simak ceritanya kali ini. Angin sore menyapu lembut pepohonan di desa adat Tirta Amerta. Aroma dupa dari pelataran pura bercampur dengan harum tanah basah sisa hujan semalam. Suasana tampak damai. Di kejauhan, suara gamelan dari bel banjar mengiringi langkah seorang pemuda bernama Wira yang baru saja pulang dari ladang. Namun langkah Wira terhenti tiba-tiba. Matanya menatap nanar ke arah sebuah baliho besar yang berdiri miring di tepi jalan utama desa. Tulisan mencolok terpampang di atasnya, berwarna merah menyala, seolah sengaja ingin mencuri perhatian siapapun yang melintas. Selamat datang Grip Jaya Bali. Bersatu, berani, berdaulat. Wira mengernyit. Dadanya terasa sesak. Tak pernah ada pengumuman, tak ada upacara adat, bahkan para tetua desa pun tidak menyampaikan kabar apapun. Siapa yang memasang ini? Dan sejak kapan? Ia bergegas menuju balai desa, tempat di mana para pecalang dan tokoh adat biasanya berkumpul setiap malam menjelang purnama. Satu demi satu, wajah-wajah tua yang dihiasi kerutan kebijaksanaan mulai menunjukkan kegelisahan serupa. Jero Mangku, pemangku utama pura desa, menatap baliho itu dengan sorot mata penuh amarah yang ditahan. Ini pelecehan, ucapnya pelan namun tajam. Tak ada adat yang mengizinkan ormas luar masuk tanpa pamit. Terlebih dengan cara seperti ini. Suasana balai desa berubah tegang. Pecalang muda mulai berdatangan. Mereka duduk bersila namun tubuh mereka menegang, tangan mengepal, mata menyala. Apa kita diamkan saja? Tanya Gede, pecalang senior yang dikenal tegas tapi santun. Wira berdiri, wajahnya bersimbah peluh meski angin desa terasa dingin menusuk kulit. Kalau mereka datang dengan niat baik, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Bali bukan tempat untuk ditaklukkan. Malam itu, suara kentongan berbunyi 2 kali. Sebuah isyarat bagi warga desa bahwa keadaan sedang tidak biasa. Masyarakat berdatangan, memenuhi balai banjar dengan wajah-wajah cemas. Beberapa ibu membawa anak-anaknya, sementara para pemuda bersiap menjaga batas desa. Jero Mangku berdiri di tengah kerumunan. Suaranya lirih tapi berwibawa. Besok pagi, kita datangi lokasi baliho itu. Kita akan bicara, tapi dengan kepala dingin. Namun malam belum selesai memberi kejutan. Sekitar pukul 2 dini hari,
Seorang warga yang berjaga melaporkan bahwa ia melihat sekelompok orang bertubuh kekar tengah memindahkan logistik dan perlengkapan ke sebuah bangunan kosong di dekat batas desa. Mereka bukan orang sini. Logat bicara mereka kasar. Tatapan mereka penuh curiga. Saat fajar mulai menyingsing, desa Tirta Amerta tak lagi sama. Di balik kabut tipis, bayangan ancaman mulai mengintai. Dan semuanya bermula dari sebuah baliho yang berdiri tanpa izin. Mentari pagi menembus celah-celah pepohonan, mewarnai langit desa Tirta Amerta dengan semburat emas yang hangat. Tapi suasana hati warga tak seindah pagi itu. Mereka berkumpul dalam diam di depan bangunan tua bekas gudang beras, yang semalam dilaporkan mulai dihuni oleh orang-orang tak dikenal. Di depan bangunan itu, berdiri papan kayu bertuliskan, Sekretariat Grip Jaya Wilayah Bali. Huruf-hurufnya masih segar, seolah baru dicat semalam. Seorang pria berbadan besar mengenakan jaket loreng hitam berdiri dengan tangan bersedekap, mengawasi siapapun yang mendekat. Tatapannya tajam, penuh tantangan. Jero Mangku berjalan paling depan. Wajahnya tetap tenang, tapi langkahnya mantap. Di belakangnya, Wira dan para pecalang mengikuti dalam formasi rapi, tidak bersenjata, namun aura kewaspadaan menguar dari tubuh mereka. Kami mewakili warga desa, ucap Jero Mangku dengan suara datar. Kami ingin tahu, siapa yang memberi izin kalian untuk mendirikan sekretariat ini di tanah adat. Pria berbadan besar itu melirik sejenak, lalu tersenyum sinis. Kami datang bukan untuk minta izin. Kami hadir karena ini bagian dari misi nasional. Grip Jaya adalah ormas sah. Kami hanya ingin bantu jaga keamanan Bali. Sejenak, sunyi menyelimuti tempat itu. Beberapa warga yang menonton dari kejauhan saling bertatapan. Kata-kata itu terasa seperti menusuk jantung adat yang selama ini menjaga Bali dengan harmoni, bukan dengan kekuatan. Wira maju satu langkah. Keamanan Bali dijaga oleh kami. Oleh adat, oleh pecalang. Bukan oleh yang datang membawa nama besar dan janji kosong. Wajah pria itu memerah. Ia meludah ke tanah, lalu menunjuk baliho mereka. Kami akan tetap di sini. Dan siapapun yang mencoba mengusik, berarti melawan arah pembangunan bangsa. Ketegangan nyaris pecah. Tapi Jero Mangku mengangkat tangan, menahan semua. Ia menatap tajam ke arah pria itu, lalu bicara lirih. Bali tidak pernah takut pada kekuatan luar. Tapi Bali juga tidak suka pada kesombongan. Kami akan bicara dengan pemerintah daerah. Tapi ingat, tanah ini bukan hanya milik manusia. Ada leluhur yang menjaga. Pecalang dan warga pun mundur perlahan. Namun langkah mereka bukan langkah mundur karena kalah. Itu langkah penuh perhitungan. Di balai desa, malam itu, rapat darurat kembali digelar. Wira memaparkan bahwa jumlah orang Grip Jaya bertambah. Truk kecil dengan barang dan peralatan terlihat masuk ke area sekretariat. Mereka memasang lampu-lampu terang, menebang pohon kecil di dekat tembok pura, dan menyetel musik keras hingga larut malam. Para tetua mulai gelisah. Bukan hanya karena gangguan fisik, tapi juga karena gesekan spiritual. Seekor anjing penjaga pura mendadak mati tanpa sebab. Seorang ibu bermimpi buruk 3 malam berturut-turut, melihat sosok asing berjalan di antara patung-patung pura, membawa bendera hitam. Tanda-tanda itu, bagi masyarakat Bali, bukan kebetulan. Wira semakin yakin. Ini bukan sekadar persoalan ormas. Ini ujian bagi keseimbangan. Sesuatu yang lebih besar sedang datang. Sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Matahari baru naik sejengkal ketika suara genderang ditabuh di pelataran pura desa Tirta Amerta. Panggilan adat disuarakan, memanggil para tetua, pemuda, dan masyarakat untuk hadir dalam ritual tolak bala yang mendesak. Wira berdiri bersama Jero Mangku di sisi pura. Asap dupa mengepul perlahan, mengisi udara dengan wangi kemenyan yang menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, getar ketegangan masih merayap dalam dada tiap warga. Sesaat setelah doa selesai, Jero Mangku mengangkat suaranya. Kita sudah mencoba menempuh jalan damai. Tapi mereka tidak menghormati adat.
Mereka membawa kendaraan malam-malam, merusak pepohonan, mengganggu kesucian pura, dan bahkan menantang kita secara terbuka. Warga mulai bersuara. Suara-suara itu naik, berubah menjadi desakan. Wira menggenggam erat kain putih di pinggangnya, mencoba tetap tenang. Kita tidak akan melawan dengan kekerasan, lanjut Jero Mangku. Tapi kita akan tunjukkan bahwa Bali tidak bisa disusupi seenaknya. Siangnya, ratusan warga berkumpul di depan sekretariat Grip Jaya. Mereka membawa poster bertuliskan, "Tolak ormas luar, jangan rusak adat kami," dan "Bali milik leluhur, bukan kepentingan politik." Di antara massa, pecalang berdiri berjajar, mengenakan pakaian adat lengkap dengan udeng hitam dan selempang merah. Barisan mereka tenang namun penuh wibawa. Tidak satu pun bersenjata, namun ketegasan mereka membuat siapapun berpikir dua kali untuk bertindak gegabah. Perwakilan Grip Jaya kembali muncul. Kali ini mereka membawa lebih banyak orang, mengenakan jaket ormas dengan lambang mencolok. Salah satunya maju dan berbicara dengan pengeras suara. "Kami tidak takut. Ini tanah negara, bukan milik segelintir adat. Kami punya hak yang sama." Kata-kata itu meledak seperti api ke dalam lautan minyak. Warga berteriak, sebagian maju ke depan. Tapi Wira berdiri di tengah, mengangkat tangan tinggi. "Jangan terprovokasi. Jangan rusak niat kita." Namun di balik barisan warga, sebuah insiden terjadi. Seorang pria muda, yang dikenal pemarah, didorong oleh anggota ormas. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan darah mengalir dari pelipisnya. Teriakan pecah. Seorang ibu menangis. Anak-anak menjerit. Pecalang langsung bergerak, membentuk lingkaran perlindungan. Jero Mangku segera memimpin warga mundur. "Kita bawa yang luka ke balai pengobatan. Kita tidak boleh termakan emosi." Hari itu, media lokal mulai meliput kejadian tersebut. Foto-foto pecalang yang bersikap tenang di tengah amarah, dan warga yang menjaga adat dengan tertib, tersebar di media sosial. Simpati mulai mengalir. Tapi juga tekanan. Grip Jaya mulai merasa terpojok, namun belum mundur. Mereka malah memasang spanduk baru bertuliskan, "Kami akan bertahan. Demi kebesaran bangsa." Wira kembali ke rumah dengan dada sesak. Malam itu, ia duduk di bawah pohon Kamboja tua dekat pura, memandangi langit penuh bintang. Di sana, dalam diam, ia bertanya dalam hati, sampai kapan kedamaian ini terus diuji? Dan saat embusan angin malam menyentuh wajahnya, ia merasa sesuatu. Seperti bisikan, seperti bayangan, seperti peringatan. Hari-hari berikutnya, suasana di desa Tirta Amerta tidak lagi sama. Di balik senyum para pedagang pasar dan sapaan hangat antar warga, tersimpan keresahan yang makin menguat. Sekretariat Grip Jaya kini tak lagi sepi. Setiap malam, motor-motor berknalpot bising berlalu lalang. Musik keras diputar hingga tengah malam. Warga mengeluh, anak-anak sulit tidur, lansia terganggu, dan aura ketidakharmonisan makin terasa mengakar. Wira tak tinggal diam. Ia mencatat setiap kejadian, merekam video, dan menyusun laporan. Ia tahu, desa mereka harus bertindak cerdas. Tak bisa hanya bersandar pada emosi. Namun situasi memanas ketika Gede, pecalang senior, dipanggil oleh dua orang tak dikenal di luar warung kopi. Mereka mengenakan jaket Grip Jaya, dan dengan suara pelan tapi tegas, menyampaikan peringatan. "Kalau kalian terus ribut, akan ada yang hilang. Bukan hanya spanduk." Gede tak gentar, tapi wajahnya berubah. Ini bukan sekadar kehadiran ormas. Ini intimidasi. Ia segera melapor pada Jero Mangku dan Wira. Rapat malam digelar secara tertutup. Para tokoh adat sepakat, ini sudah melewati batas. Namun, seperti mengabaikan semua nalar, Grip Jaya kembali berulah. Mereka memotong pohon beringin kecil di dekat tembok pura, menganggapnya mengganggu pemandangan. Kemarahan warga meledak. Beringin itu bukan pohon biasa. Ia simbol penjaga, pelindung desa, rumah bagi para leluhur yang tak kasat mata. Menebangnya,
adalah penghinaan besar. Malam itu, ratusan warga berkumpul spontan. Tak ada aba-aba, tak ada selebaran. Tapi dari mulut ke mulut, satu pesan menyebar. Kita harus bersuara. Mereka datang membawa obor. Dalam diam, mereka mengelilingi pura, berjalan menuju sekretariat Grip Jaya. Barisan obor itu seperti lautan cahaya yang tenang namun menakutkan. Wira berdiri di depan. Napasnya berat, tapi tekadnya tak tergoyahkan. Di depan gerbang sekretariat, warga berhenti. Tidak berteriak, tidak merusak. Hanya berdiri, mematung, menatap diam-diam. Orang-orang Grip Jaya muncul dari balik pagar. Wajah-wajah mereka terbelalak. Mereka tidak melihat kerumunan marah, tapi kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan yang tak butuh kekerasan untuk menakutkan. Jero Mangku maju dan berbicara dalam bahasa halus. Pohon itu bukan sekadar batang dan daun. Kalian tidak hanya menebang pohon, kalian mencabut akar kehormatan kami. Lelaki bertubuh besar yang dulu bicara angkuh kini menunduk sejenak. Tapi ia tidak mundur. Ia menatap Jero Mangku dan menjawab pelan, kami tak akan pergi. Ini bagian dari perintah pusat. Malam itu berakhir tanpa bentrokan. Tapi hati warga makin terluka. Dan luka itu mulai mengering menjadi tekad yang tak bisa ditawar. Di pojok desa, seekor burung hantu bertengger di atas atap pura. Ia menatap ke arah sekretariat yang terang benderang. Matanya tajam, diam, tapi seolah tahu, badai akan segera tiba. Langit pagi tampak muram. Awan kelabu menggantung di atas desa Tirta Amerta, seolah mencerminkan beban yang dirasakan warganya. Namun, di tengah tekanan yang terus menguat, sesuatu berubah. Hari itu, Wira dan Gede berkeliling ke desa-desa tetangga. Mereka bertemu dengan pecalang dari 3 wilayah adat yang masih memegang kuat warisan leluhur. Cerita tentang Grip Jaya telah menyebar. Dan rupanya, Tirta Amerta bukan satu-satunya yang merasakan tekanan serupa. Pecalang-pecalang muda bersatu. Mereka tidak datang dengan senjata atau amarah. Mereka datang membawa keyakinan dan adat. Mereka membentuk barisan penjagaan bergilir, siang dan malam, menjaga pura, balai desa, dan rumah-rumah warga yang menjadi sasaran intimidasi. Wira, yang awalnya hanya pemuda tani biasa, kini menjadi titik temu perjuangan. Ia tak menyangka gerakannya akan disambut begitu luas. Namun satu hal ia tahu pasti. Nyali pecalang bukan diukur dari besar tubuh atau keras suara, tapi dari kesetiaan pada tanah yang diwariskan leluhur. Sementara itu, Grip Jaya mulai merasakan tekanan balik. Media-media mulai memberitakan kisruh ini. Foto-foto sekretariat yang dikelilingi warga, video pecalang menjaga desa dengan tenang, hingga testimoni ibu-ibu yang anaknya ketakutan karena suara knalpot dan teriakan malam hari, semua tersebar luas. Namun bukannya mundur, Grip Jaya justru menambah orang. Sekretariat makin ramai. Mereka mendatangkan logistik, membuat pagar baru, dan memasang CCTV ke berbagai arah. Sekilas tampak profesional. Tapi bagi warga, itu semua hanya pertunjukan kekuasaan yang tak punya akar di tanah ini. Malam kembali datang. Udara dingin menyusup ke sela-sela bambu di dinding rumah warga. Di balai banjar, para tetua duduk bersila dalam lingkaran. Di tengah mereka, Jero Mangku menaruh sebuah dupa besar yang terus mengeluarkan asap tebal. Malam ini, kita gelar mecaru, ucapnya. Kita bersihkan tanah ini. Karena bukan hanya tubuh kita yang resah, jiwa leluhur pun ikut terguncang. Ritual dilangsungkan menjelang tengah malam. Doa dipanjatkan, air suci dipercikkan ke penjuru desa. Warga yang ikut merasakan keheningan yang menekan, seolah desa sedang berbicara lewat angin dan tanahnya sendiri. Tapi malam itu juga, sebuah pesan misterius diterima Wira. Secari kertas diselipkan di bawah pintu rumahnya. Tanpa nama, tanpa tanda tangan. Hanya satu kalimat tertulis dengan huruf miring dan goresan tergesa. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Wira membacanya berkali-kali. Tapi ia tidak gentar. Ia tahu,
Permainan ini bukan hanya tentang organisasi. Ada kekuatan lebih besar yang mencoba mematahkan adat, mengganti rasa hormat dengan ketakutan. Dan ia bersumpah, itu tak akan terjadi. Angin malam membawa bau harum bunga Kamboja yang gugur satu persatu di pelataran pura. Wira duduk bersila di depan pelinggih, menundukkan kepala dengan tangan menyatu di dada. Di hadapannya, Jero Mangku menyiapkan canang dan air suci. Malam ini bukan sembarang malam. Ini malam untuk bertanya, bukan kepada manusia, tapi kepada leluhur. Dengan suara lembut, Jero Mangku memanjatkan doa dalam bahasa kuno. Suara itu mengalun seperti nyanyian, menggetarkan daun-daun, menembus jiwa. Wira memejamkan mata. Dalam gelap, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suara-suara samar datang dari arah yang jauh, tidak terdengar oleh telinga biasa. Sebuah bisikan. Jaga tanahmu, jangan biarkan akar kami patah. Wira membuka mata perlahan. Nafasnya tercekat. Ia tidak tahu apakah itu hanya suara dari pikirannya sendiri. Tapi yang pasti, hatinya menggigil. Bukan karena takut, tapi karena merasa dipanggil. Keesokan paginya, Wira memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia membuka akun media sosial dan mulai membagikan kisah mereka secara terbuka. Dengan bahasa sederhana namun tulus, ia menceritakan bagaimana ormas dari luar datang tanpa izin, bagaimana pohon suci ditebang, dan bagaimana warga harus menjaga tanah warisan dengan tangan kosong. Postingan itu viral. Dalam 2 hari, ratusan ribu orang menonton dan membagikan. Dukungan mengalir dari seluruh Indonesia. Hashtag Safiadat Bali dan tolak ormas luar mulai ramai. Tapi bukan itu yang paling menggugah. Seseorang menghubunginya lewat pesan pribadi. Seorang pemuda Bali di Jakarta, seorang aktivis hukum adat. Namanya Made Arya. Ia menawarkan bantuan hukum, dokumentasi, bahkan jurnalis yang bersedia turun langsung ke Tirta Amerta. Wira tidak pernah merasa sendiri sebelumnya. Tapi kini, ia tahu, suara mereka mulai didengar. Sementara itu, di desa, situasi memanas. Grip Jaya merasa terkepung oleh opini publik. Mereka mengirim perwakilan ke kantor desa. Dengan nada tinggi, mereka menuntut perlindungan dan menyatakan bahwa mereka difitnah. Namun jawaban Jero Mangku sederhana. Kami tidak memfitnah. Kami hanya menjaga yang seharusnya tak kalian ganggu. Di tengah gelombang itu, lahirlah gerakan baru. Wira dan para pemuda adat membuat gerakan Gerbang Bali Adat. Gerakan ini tidak hanya menyuarakan penolakan, tapi juga menyatukan desa-desa yang selama ini diam. Mereka menggelar forum, menyusun dokumentasi, dan bahkan merancang upacara besar untuk membersihkan wilayah dari gangguan rohani. Bukan hanya secara simbolik, tapi dengan niat untuk memulihkan energi desa. Namun sebelum forum itu digelar, kabar mengejutkan datang. Sebuah mobil yang biasa digunakan oleh anggota Grip Jaya ditemukan terbakar di pinggir hutan. Tak ada korban, tapi pesannya jelas. Seseorang mulai bermain di luar batas. Dan Wira tahu, permainan ini baru saja berubah. Asap tipis dari mobil yang terbakar masih mengepul saat petugas pemadam tiba di lokasi. Bangkai kendaraan itu hitam legam, menyisakan bau logam dan plastik hangus yang menyengat. Tak ada satupun tanda kehadiran manusia. Hanya sebuah pesan singkat yang disemprotkan di dinding tembok dekat lokasi. Ini baru permulaan. Kabar itu menyebar cepat. Desa Tirta Amerta makin siaga. Tapi bukan karena takut. Warga tahu, bila api telah menyentuh batas, maka bara tidak lagi bisa dianggap angin lewat. Pemerintah kabupaten pun turun tangan. Camat dan beberapa pejabat datang ke desa. Mereka mengundang Jero Mangku, Wira, dan perwakilan Grip Jaya ke kantor kecamatan untuk menggelar pertemuan tertutup. Suasana rapat itu tegang. Udara di ruang rapat serasa menggumpal. Pihak Grip Jaya bicara cepat, penuh tekanan. Mereka menuntut perlindungan hukum dan menyebut bahwa warga telah menghasut publik melalui media sosial. Tapi Jero Mangku tetap tenang. Ia menyampaikan fakta-fakta dengan rapi.
Ia membawa rekaman CCTV dari warga, dokumentasi pohon beringin yang ditebang, bukti ancaman, dan pelanggaran adat yang terjadi berulang-ulang. Camat hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan lagi urusan ormas dan warga biasa. Ini telah menjadi pertarungan antara adat dan sistem yang mencoba menindasnya. Akhirnya, keluar keputusan resmi. Sekretariat Grip Jaya di Tirta Amerta harus dihentikan operasinya. Bangunan mereka dinyatakan tidak memiliki izin tata ruang dan dinyatakan mengganggu ketertiban masyarakat. Malam itu, warga kembali berkumpul. Tapi kali ini, bukan dalam suasana ketakutan. Mereka datang dengan wajah lega. Ratusan orang memadati pelataran pura untuk menggelar syukuran kecil. Wira berdiri di tengah-tengah mereka, dikelilingi obor dan senyum haru. Tapi di balik senyum itu, mereka tahu, tugas belum selesai. Keesokan paginya, Grip Jaya mulai membongkar baliho dan mengemasi barang-barang dari sekretariat. Beberapa anggotanya pergi tanpa pamit. Yang lainnya terlihat berbicara dengan nada rendah, tak seperti sebelumnya. Namun, sore hari itu, sesuatu terjadi. Sebuah pesan video beredar dari akun media sosial milik salah satu petinggi Grip Jaya. Dalam video itu, pria bertubuh besar yang dulu menantang Wira berbicara langsung ke kamera. Bali boleh menolak kami hari ini. Tapi ingat, suara kami tak akan padam. Dan kami akan kembali. Ucapan itu menggantung di benak siapapun yang menontonnya. Bukan hanya sebagai ancaman, tapi juga pertanda bahwa perjuangan belum selesai. Wira menonton video itu di rumahnya, dalam hening. Ia mematikan layar, lalu memandang keluar jendela ke arah langit senja yang memerah. Di bawah langit itu, suara burung jalak Bali terdengar lirih. Dan ia tahu, bahwa malam ini, sebelum semuanya benar-benar selesai, masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Langit Tirta Amerta dibalut warna jingga saat matahari terakhir bulan itu perlahan tenggelam di balik Gunung Agung. Hari terasa lebih tenang, namun tak sepenuhnya sunyi. Ada keheningan yang berbeda. Bukan karena takut, melainkan karena jiwa-jiwa desa sedang merenung. Di pelataran pura utama, warga berkumpul dalam pakaian adat terbaik mereka. Pecalang berjaga dengan hikmat. Wira berdiri di sisi Jero Mangku, keduanya membawa dupa dan bunga. Malam itu, mereka menggelar upacara pemahayu jagat, memulihkan kembali keharmonisan bumi dan semesta setelah diguncang kehadiran yang tak selaras. Jero Mangku memercikkan air suci ke 4 penjuru. Doanya mengalun lembut, mengajak semua unsur alam untuk kembali seimbang. Dalam tiap percikan air, warga menundukkan kepala. Mereka tidak hanya membersihkan tanah, tapi juga luka batin yang menganga sejak kedatangan Grip Jaya. Di sisi barat pura, berdiri altar kecil yang dihias sederhana. Di sana diletakkan sebatang kayu dari pohon beringin yang ditebang. Wira menunduk, menyentuhkan jari pada kayu itu, lalu berbisik lirih. Maafkan kami karena terlambat menjagamu. Setelah doa selesai, upacara dilanjutkan dengan tarian sakral. Para penari wanita melangkah perlahan diiringi gamelan. Gerakan mereka menggambarkan perjuangan menjaga adat dari kekuatan luar. Setiap hentakan kaki terasa seperti ketukan hati ribuan leluhur yang menyatu dalam malam itu. Beberapa hari kemudian, kabar penutupan resmi Sekretariat Grip Jaya diumumkan oleh pemerintah provinsi. Tidak ada yang kembali. Tidak ada yang melawan. Namun yang lebih berarti dari segalanya adalah apa yang terjadi setelahnya. Gerakan Gerbang Bali Adat yang diprakarsai Wira terus berlanjut. Mereka bukan hanya bertahan. Mereka tumbuh. Desa-desa lain ikut bergabung. Forum-forum adat mulai terbentuk kembali. Nilai-nilai yang sempat tergerus oleh modernitas, kini kembali dipeluk erat. Wira tak pernah ingin jadi pahlawan. Ia hanya pemuda desa yang tak ingin tanah leluhurnya diinjak oleh kesombongan. Tapi namanya kini disebut di banyak pura, dikenang dalam doa oleh para tetua. Sore itu, ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju ladang, di mana dulu ia pertama kali melihat baliho Grip Jaya yang berdiri mencolok. Kini di tempat itu berdiri papan kayu sederhana,
dengan ukiran halus dan bunga Kamboja yang disematkan di atasnya. Tulisannya tak panjang. Tanah ini milik damai, bukan angkara. Angin berembus pelan, membawa harum dupa dan suara nyanyian burung. Di bawah langit Bali yang kembali terang, Wira tersenyum. Ia tahu, pertarungan belum usai. Tapi malam ini, damai tetap menyala. Sahabat-sahabat waktu berbicara yang dirahmati Allah. Setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Seperti kisah ini, yang mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu bersuara keras, dan keteguhan tidak selalu berwujud kekuatan. Kadang, diam dalam keyakinan lebih dahsyat daripada ribuan teriakan tanpa arah. Jangan biarkan adat kita dikikis, dan jangan biarkan hati kita menjadi buta terhadap kezaliman yang dibungkus kepentingan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jadikan ia sebagai pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil untuk membela nilai bisa jadi bekal besar di hadapan Allah kelak. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Waktu Berbicara. Like jika kisah ini menggetarkan hati Anda, dan tuliskan komentar sebagai bentuk kepedulian dan refleksi atas cerita yang telah kita dengar bersama. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar sahabat tidak tertinggal kisah-kisah berikutnya. Kisah penuh hikmah, perjuangan, dan cahaya dari sudut-sudut kehidupan yang sering kita lupakan.